lagi ya. Jadi all students of 12 grade or 12 years. Jadi jangan pakai kelas. Kalau pakai kelas itu maknanya kelas itu kelompok ya. Kelas itu kelompok. Misalnya bisa kelompok, bisa sesi. Seperti sekarang kita mau ngomong kelas 12 itu tidak boleh kelas 12. Don't say that ya. Don't ever say that ya. Jangan pernah ngomong itu. Tapi kita bilangnya 12 grade atau 12 years. Kenapa nggak boleh 12 kelas atau kelas 12? Kelas itu sesi tadi aku bilang ya. Sesi. Misal sekarang kelas bahasa Inggris boleh sekarang English class ya, English class. Nah itu. Lanjut ya. Banja 24 Januari 2024. Jadi Banja, koma 24 Januari. Ingat tanggal pakai bilangan bertingkat biar tidak lupa. Nah, you have to remember if you want to write dates in English version, please change the position between the date and the month. Ya, January 24 2024 or for the year especially ya, especially you can say 2024 ya. If you want to say it longly ya, you can say 2024 ya, supaya tidak pusing. Oke, lanjut. Sekarang minggu besok. How do you write or how do you say minggu besok? Next week. Don't ever say week tomorrow. Week tomorrow. Tidak ada. Yang ada next week. Next week. Bapak dan Ibu guru, Mr. and Mrs. teachers. Nah, I think it's not necessary ya. It's not necessary for you to say Mr. and Mrs. But you can say directly teachers. Ya, the teachers. Kalau profesi di sini tidak mengenal gender, langsung saja. Ya, the teachers akan melakukan kunjungan. Will melakukan atau mengadakan, bisa diganti mengadakan. Anyone bring dictionary or maybe you can use your phone to check the word hold. Nah, will hold. Kunjungan berasal dari kata visit. Kalau kata benarnya menjadi visit, jadi kata benarnya. You may check your dictionary. Ada yang bawa HP? Silakan dicek Google-nya. Boleh. Cek Google. That's the quota, Mom. Ya, I don't have some quota. Oke. Biar tidak salah ya. Visit mengunjungi. Kalau kata benarnya menjadi kunjungan. Kan tadinya dari mengunjungi. Kepake nggak sekarang? Yang tadi materi awal. Ya, dari visit itu menjadi visitation. Ya. Iya enggak? Ada enggak? Ada enggak kunjungan yang kemarin? Nah, biar tidak salah, ASC visit. Visitasi. Jadi visit, we will hold visit or trip. Boleh lah di sini ya, trip. Visit, tetap visit ya. Dalam
biar tidak repot, triknya outnya juga bisa dibuang langsung. Melakukan kunjungi langsung saja. Will visit, ya, biar tidak boros. Will visit Malang ke Universitas Malang, jadi to Malang University, ya. Bagi siswa yang berminat mengikuti kegiatan tersebut, bagi siswa for the student, for students yang berminat atau yang ingin, tadi apa ingin? Pakai apa ingin? Will, akan. Berminat, ingin, tadi pakai want, ya. For students yang berminat, who, yang itu who want to mengikuti. Nah, di sini mengikuti bukan follow. Kalau follow itu jadi kayak mengikuti tapi tanpa ada komunikasi, tidak ada komunikasi, ya. Cuma ngikutin di belakang itu follow. Kalau di sini followers, mengikutinya lebih cocok ke join, ya. Ya. For students who want to join kegiatan tersebut, kegiatan itu tersebut, mohon untuk menghubungi wali kelas masing-masing. Mohon, please menghubungi, ya, wali kelas masing-masing. Untungnya tidak perlu, ya, langsung. Karena setelah please harus pakai kata kerja langsung, ya. Please come to, nah artinya di sini. Wali kelas, come to teacher. Masing-masing, please come to each home. Untuk translate memang ini tidak bisa instan, ya, tidak bisa instan, tapi harus dilatih. Dan Bu, itu kok jadi ini kan melakukan kunjungan sama itu cuma will visit. Jadi kalau di sini itu belajar mentranslate itu lagi-lagi Ibu tekankan ketika kita belajar suatu bahasa, baik itu Inggris, baik itu Arab, ya, ataupun bahasa kita sendiri yang lainnya, jangan hanya menggunakan otak kita, tapi we have to use our feel, ya. Pakai otak, pakai rasa. Dirasa-rasa pantas apa enggak, kayak gitu. Okay. Kalau misalnya tidak pas, otaknya main, oh kayaknya begini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini harus dilatih, ya, harus dilatih. Jadi dan ini memang lagi-lagi kita tidak memungkiri harus ada proses, ya. Proses ini yang akan mengantarkan kalian pada kemampuan atau kecakapan mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, ya. Nah, kalau dari sini kita analyze, ya. Hi girls, boy, hello class. Ya, kayaknya sudah mulai tidak konsentrasi karena di luar sudah mulai ramai, ya, dan sudah pusing. Kalau kita lihat di sini generic structure-nya, yang pertama ada apa coba? Kalau kita mau bikin pengumuman, announcement itu apanya? Pengumuman itu apanya? Judul. Nah, di sini kita tulis
Nah, ini tujuan. Tujuan bahasa Inggrisnya address to atau receiver. Nah, kalau yang ini dari sini ini namanya apa? Isi bahasa Inggrisnya content. Nah, yang ini siapa ini? Announcement maker atau siapa? Sender ya bahasanya. Pengirimnya kan? Atau bisa ditulis writernya, penulisnya ya. Announcement writer. Jadi untuk membuat pengumuman yang harus ada strukturnya. Yang pertama title, judulnya, biar orang lain tahu oh tulisan itu merupakan announcement atau pengumuman. Mereka akan lihat dulu di judul. Judul itu harus ditulis karakternya harus lebih besar daripada karakter yang lain, ya. Fontnya itu harus lebih besar, ya. Harus lebih besar size-nya supaya terlihat dari jauh pun orang bisa baca, ya. Nah, selanjutnya di sini ada address to atau receiver. Siapa address to or receiver? Address to itu maksudnya adalah penerima pengumumannya, ya, receivernya. Kira-kira pengumuman itu mau ditulis untuk siapa, dituliskan oleh siapa. Nah, terus selanjutnya baru konten. Konten itu isi. Dan usahakan if you want to make an announcement text, please write it detailing, ya. Don't too long, ya. Don't too long. But the message of the information should be should be accepted by the audience or by the reader, ya. Jangan terlalu panjang, tapi pesannya cukup singkat. You can make or write it in short, pendek, but should clearly. Pendek tapi harus jelas, ya. Pendek tapi jelas. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca bisa dipahami, ya. Terus jangan lupa di sini harus ada sender, ya. Don't forget you have to write the sender of the announcement. Why we should write sender? Because I think it's the legally atau legalitas dari pengumuman tersebut. Jadi biar orang tuh tahu oh ini pengumuman dari siapanya gitu, ya, jelas. Jadi biar tidak seperti surat kaleng. Pernah menerima surat kaleng kalian? Surat kaleng itu tahu nggak surat kaleng? Surat yang dimasukkan ke dalam kaleng, Mbak. Tapi bukan yang itu surat kaleng itu. Surat kaleng itu kalau misalnya ya di kolom ais tiba-tiba ada surat tanpa pengirim, ya, tanpa pengirim. Nah itu namanya surat kaleng. Itu surat yang tanpa identitas. Kenapa? Nah, anonim. Oke, until here is the question. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Can you get my explanation clearly? Bisa diterima penjelasannya? Ya. Biasanya ketika ibu menjelaskan itu yang ngerti. Tapi ketika diberikan tugas lumayan, ya. Mentranslate bareng-bareng itu gampang, tapi ketika sendiri itu tantangannya, challenge, ya. But don't ever say it's difficulties, but you have to say it's your challenge. It's my challenge, ya. Jangan pernah bilang ibu itu susah, sulit. Nah kalau udah bilang susah, sulit, biasanya cenderung malas ngerjainnya. Tapi mulai dari sekarang kalian sugesti diri kalian setiap soal itu challenge, tantangan, ya. Okay, in your home, please make one announcement text, ya, one announcement text about your school activity. The theme is school anniversary, ya. The Students' Council will hold some championship or competition to commemorate about school anniversary.
Jadi buat pengumuman bahwasannya OSIS akan mengadakan beberapa lomba untuk memperingati hari jadi sekolah. Lombanya apa aja bebas. Boleh lomba finance competition atau lomba speech atau debate contest or singing contest, ya, poetry contest. It's up to you. You can choose the match, ya. You can choose the match. Silakan, ini lombanya. Mau apa aja silakan. Tapi intinya buat pengumuman, ya, buat sebuah pengumuman bahwasannya OSIS akan mengadakan lomba-lomba dalam rangka hari memperingati hari jadi sekolah, ya, kayak gitu. Nggak perlu panjang-panjang, singkat saja, ya. Orang? Ada sama kami? Tapi maksud ibu apa? Tugas. Terus? Membuat teks. Tentang apa selamat? Mak, tentang apa teks pengumumannya? Memperingati hari jadi sekolah. Hari jadi sekolah mau ngapain? Mengadakan lomba-lomba, ya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang ingat, besok juga harus ingat dong. Masa sekarang ingat besok lupa, ya? Yang masih muda. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Is there any question? Do you find any difficulties according to my explanation? Ada kesulitan dari penjelasan ibu yang tadi nggak mudah? Tidak, ya? Oke, kalau tidak, if there's no difficulties you, I think it's nice to try in your home, ya? Nice to try in your home to make announcement class. That's all from me. Thank you, boys and girls, for your attention. I'm sorry for my weakness and my fault. Last word. Take your first break. Boleh? Memori terhabis. Habis? Memori? Iya. Oh iya, super. Nanti nggak terekam ya. Serah-serah. Saatnya istirahat petang. It's time to have first break.